Anyer, tempat kami berpulang. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama @prestory. Anyer, salah satu taman bermain aku waktu kecil. Entah sudah berapa banyak kejadian janggal dan menyeramkan yang pernah aku alami di tempat ini. Dua cerita akan aku ceritakan kali ini. Ingat, jangan pernah mendengarkan cerita di sini sendirian. Hembusan angin pesisir menerpa tubuh. Sinar matahari yang sudah menghangat sejak beberapa jam tadi masih setia menerangi hari. 5:30 sore, suatu hari di tahun 2011. Di atas motor aku menyusuri jalan Pantai Anyer. Pulang kantor di Labuan menuju rumah di Cilegon. Labuan adalah kota kecil di ujung Pulau Jawa, Provinsi Banten. Teman-teman bisa lihat peta supaya tahu letak pastinya. Kurang lebih 60 km jarak yang harus ditempuh untuk sampai rumah. Pulang pergi menjadi 120 km. Sebagian besar perjalanan menyusuri garis Pantai Anyer, pemandangan pantai pagi, sore, kadang malam, menjadi santapan nyaris setiap hari. Kira-kira 3 tahun aku jalani seperti itu. Selain pemandangan indah pantai di satu sisi dan hutan-hutan kecil di sisi lainnya, banyak juga peristiwa janggal, aneh, kadang mengerikan yang pernah aku alami. Beberapa di antaranya akan aku angkat kali ini. Kantor tutup jam 5 sore. Biasanya kalau semua pekerjaan sudah selesai, aku nggak akan buang waktu. Langsung buru-buru naik motor untuk pulang. Sama juga pada hari itu. Jam 5 aku sudah menyusuri jalan pinggir pantai. Mulai dari Pantai Carita, lalu lanjut pantai-pantai berikutnya. Kalau hari kerja, apalagi masih jauh dari akhir pekan, daerah Pantai Carita sampai ke Pasar Anyer akan sepi. Berbeda jauh keadaannya ketika menjelang akhir pekan, ramai wisatawan. Makanya, sebisa mungkin aku gak akan pulang malam. Semakin malam, suasananya akan semakin sepi. Masih rawan kejahatan juga. Biasanya kalau kemalaman karena pekerjaan, aku akan menginap di kantor atau di rumah rekan kerja yang tinggal di Labuan. Tapi, kalau memang harus menginap di kantor, aku akan menyiapkan mental sekuat mungkin. Karena kantor amat sangat angker. Aku pernah cerita salah satu kejadiannya, dulu banget. Setengah jam berlalu, aku sudah hampir sampai di daerah yang namanya Tikungan Jambu. Gak tahu kenapa namanya begitu, tapi penduduk sekitar memang menyebutnya seperti itu, Tikungan Jambu. Dari arah Labuan, sebelum sampai tikungan itu, aku akan melewati jalan sepi menanjak, yang kanan kirinya ada tebing agak tinggi. Jadi seperti gunung kecil dibelah untuk jalan. Setelah itu jalanan akan menurun. Nah, kira-kira 300 meter di depan sudah sampai Tikungan Jambu. Tikungan Jambu ini jalannya persis di sisi pantai. Melengkung bentuknya nyaris seperti tapal kuda. Waktu aku masih kerja di Labuan, belum ada hotel di sebelah kiri sisi pantai. Sekarang katanya sudah ada. Ketika mulai memasuki wilayah Tikungan Jambu, berbeda dengan biasanya, aku melihat banyak orang di pantai, di sisi kiri jalan. Melambatkan laju motor, aku tertarik untuk mengetahui kegiatan apa yang orang-orang ini sedang lakukan. Terus aku perhatikan, sampai ketika sudah benar-benar berada di tikungan, aku melihat semakin banyak orang. Beberapa di antaranya berpakaian oranye, layaknya seragam tim penyelamat. Nyaris jam 6 sore ketika akhirnya aku memutuskan untuk berhenti, penasaran. "Ada apa, Pak? Kok ramai banget?" Tanya aku kepada salah satu orang ketika sudah turun dari motor. "Ada orang hilang dari jam 2 siang tadi, sepertinya tenggelam. Jenazahnya belum ketemu," jawab orang itu sambil matanya tetap terus memandang ke arah pantai. Jadi, Tikungan Jambu ini, kalau agak bergeser sedikit ke timur, memang ada spot lumayan bagus
bagi wisatawan untuk berenang. Tapi menurut aku dan orang-orang yang sudah mengenal wilayah, sebenarnya daerah ini ada bagian yang sangat berbahaya untuk berenang. Karena ada karang memanjang, di bawah karang itu banyak rongga yang bisa membuat perenang terjebak di dalamnya. Nah, entah kenapa, tiba-tiba ada perasaan aneh yang aku rasakan. Hingga akhirnya benar-benar penasaran dan ikut memperhatikan orang-orang yang sedang mencari wisatawan tenggelam itu. Beberapa anggota tim penyelamat juga terlihat menyusuri menyisir garis pantai. Langit yang berangsur gelap membuat proses pencarian sepertinya sebentar lagi akan dihentikan untuk sementara. Begitu yang aku dengar dari orang-orang sekitar. Menjelang maghrib, angin seperti berhenti bertiup. Laut menjadi tenang. Hanya gelombang-gelombang kecil airnya yang pecah menghantam pasir pantai. Sekali lagi, pandangan aku sebar menyusuri setiap sudut pantai dari tempat aku berdiri. Tapi, entah sudah yang keberapa kali, aku selalu memandang ke arah salah satu spot pantai. Memandang ke situ lagi, terus menerus. Sampai akhirnya, aku menaruh curiga ke spot itu. Agak jauh di sebelah kanan, ada karang laut memanjang yang menjorok jauh ke tengah. Di bagian paling ujung karang, aku melihat sesuatu. Titik yang sudah berada di bagian pantai yang cukup dalam. Di samping deburan ombak kecil yang menghantam ujung karang, ternyata ada seorang laki-laki sedang duduk di situ, di bagian karang paling ujung. Jarak aku ke tempat laki-laki itu sekitar 100 meter. Masih cukup jelas terlihat kalau dia mengenakan kaos hitam, bercelana pendek. Dia hanya duduk diam memandang ke laut lepas. Ngapain orang itu di tengah laut? Tanya aku dalam hati. Gak lama, hanya sekitar 5 menit kemudian, orang itu berdiri dan menghadap ke arah tempat aku berdiri. Dia sepertinya tahu kalau aku sedang terus memperhatikannya. Masih berdiri dia memandang. Dia tetap gak bergerak sama sekali. Hingga akhirnya, dia melambaikan tangan, seperti sedang menyapa aku. Itu siapa? Kenal aku kah? Bingung, aku gak balas melambai tangan, karena sepertinya gak kenal. Aku malah celingak-celinguk ke kanan dan kiri. Siapa tahu dia melambaikan tangan ke orang lain yang berada di sekitar aku berdiri. Tambah bingung karena aku merasa kalau orang di sekitar gak ada yang sadar akan keberadaan laki-laki itu. Semakin aneh lagi, ketika aku memandang kembali ke tempat laki-laki misterius itu berada, ternyata dia sudah hilang, gak ada lagi. Aneh, sangat aneh. Merasakan hal yang gak enak ini akhirnya memaksa aku untuk mendekat ke salah satu anggota tim penyelamat yang ada di situ. Pak, di ujung karang di tengah itu udah diperiksa? Tanya aku. Udah tadi, gak ketemu kok, kosong. Begitu jawab bapak itu. Boleh tolong diperiksa sekali lagi sebelum rehat. Tolong ya pak. Sedikit memohon aku meminta bapak itu dan timnya untuk menyisir karang itu sekali lagi. Mereka menyanggupi karena memang rencananya akan menyusuri seluruh bagian pantai sekali lagi. Aku terus memperhatikan mereka yang sekali lagi mencari keberadaan orang yang diduga tenggelam itu. Lalu semakin mendekat ke pantai ketika beberapa orang mulai menyelam di sekitar ujung karang yang sejak tadi membuat aku penasaran. Jantung aku berhenti, was-was, ketika salah satu penyelam muncul di permukaan. Munculnya gak sendirian, dia terlihat sedang memeluk tubuh manusia. Seketika itu juga, orang-orang langsung mengerumun ketika mereka sudah sampai di pantai. Orangnya ketemu, sudah meninggal. Begitu yang aku dengar dari salah satu orang. Benar, akhirnya korban tenggelam ditemukan sudah meninggal, terjebak di bawah karang yang menjorok ke tengah laut itu. Dengan mata kepala sendiri, aku melihat jenazahnya, seorang laki-laki mengenakan kaos hitam dan bercelana pendek. Persis seperti laki-laki misterius yang melambaikan tangan ke arah aku sebelumnya.
Perjalanan pulang pergi menuju kantor yang nyaris setiap hari membuat aku jadi hafal setiap sudut jalan yang harus ditempuh. Ada beberapa bagian yang jangankan malam, siang hari aja kalau melewatinya sedikit membuat bulu kuduk berdiri. Agak seram. Nanti kapan-kapan aku akan ceritakan satu persatu daerahnya, mana aja, dan kejadian apa yang pernah aku alami di tempat-tempat itu. Kisah kedua malam ini, aku punya cerita yang berkaitan dengan satu rumah besar yang letaknya di sebelah kiri Jalan Raya Anyar, kalau dari arah Jakarta. Jadi letaknya berseberangan dengan villa-villa besar di pinggir pantai. Rumah yang sangat besar, bercat putih. Menurut aku bentuk bangunannya masih ada sedikit sentuhan arsitektur Belanda. Ada 2 tiang besar yang berdiri kokoh menunjang atap depannya. 2 tiang ini letaknya persis di depan pintu utama. Halaman sekitarnya luas, jarak dari gerbang ke pintu rumah sekitar 30 meter. Di belakang bagian sebelah kanan ada satu bangunan lagi. Bentuknya nyaris sama, hanya ukurannya yang berbeda. Bangunan yang di belakang jauh lebih kecil, sepertinya hanya diperuntukkan untuk gudang atau sejenisnya. Kenapa aku tahu nyaris setiap detail rumah ini? Karena pada akhirnya nanti aku akan memasukinya. Tapi rumah ini dalam keadaan kosong, sepertinya sudah kosong sejak lama. Terlihat dari keadaannya yang sudah sangat gak terawat. Cat dindingnya kusam, semak belukar dan ilalang nyaris memenuhi setiap sudut bagian rumah. Halaman belakangnya juga sama, dipenuhi rumput dan tanaman liar. Benar-benar menyeramkan melihat keadaannya, seperti rumah angker yang berhantu. Kalau kita sedang melintasi Jalan Raya Anyar yang letaknya persis di depan, kalau nggak benar-benar diperhatikan, rumah ini nggak akan kelihatan. Hanya pagar kusamnya saja yang terlihat, karena bangunan rumah nyaris tertutup tanaman liar dan semak belukar. Kalau diperhatikan benar-benar, baru akan kelihatan bangunan rumah besar dengan halaman luas yang gak terawat. Kebayang ya? Kalau sudah kebayang, aku akan mulai cerita. Seperti sebelum-sebelumnya, waktu itu aku berangkat kerja sekitar jam 6 pagi. Sekitar 1,5 jam perjalanan sepeda motor. Biasanya jam 8 kurang aku sudah sampai di Labuan. Cilegon sebagai kota industri, sepagi itu sudah banyak orang yang mulai aktivitas. Entah yang berangkat sekolah atau yang berangkat kerja, termasuk aku yang sudah melenggang di atas motor menuju ujung barat Pulau Jawa. Tapi, geliat kesibukan masyarakat hanya sampai di sekitar kota Cilegon saja. Situasi menjadi sepi ketika sudah memasuki wilayah Anyar. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal tadi, Anyar pada hari kerja nggak seramai ketika menjelang akhir pekan. Sangat sepi malah. Setengah jam perjalanan kemudian aku sudah masuk wilayah Anyar. Diawali dengan sedikit keramaian karena adanya pasar. Tipikal pasar tradisional. Kanan kiri jalan dipenuhi toko-toko kecil dan pedagang kaki lima, berbaris menjajakan barang jualannya. Aku nggak bisa terlalu laju mengendari motor, karena agak ramai. Pasar Anyar ini nggak terlalu besar, paling hanya sepanjang 500 meter saja. Wilayah pasar akan diakhiri oleh lapangan luas, yang biasanya digunakan untuk pasar malam, atau lapangan sepak bola, kalau nggak ada kegiatan. Nggak jauh dari lapangan sepak bola ini, ada area pemakaman tua. Gerbangnya persis di pinggir jalan raya. Nah, dari pemakaman inilah peristiwa ganjil yang aku alami pada hari itu dimulai. Laju motor masih belum terlalu cepat ketika aku sudah mulai meninggalkan daerah pasar. Lalu lalang orang menyeberang masih sesekali membuat aku terpaksa menginjakan pedal rem. Setelah melewati lapangan sepak bola, beberapa puluh meter setelahnya, aku sampai di depan areal pemakaman. Gerbangnya masih berdiri kokoh, walaupun sudah terlihat lusuh dan rentah, membentuk barisan panjang ketika bersatu dengan dinding putih di kanan kirinya.
Beberapa orang berjalan melintas depan pemakaman dengan tujuan masing-masing. Ada juga 1 atau 2 gerobak pedagang yang sedang berjualan. Gak terlalu sepi. Ketika masih sedang menikmati pemandangan pagi yang gak pernah membosankan itu, entah kenapa pemandangan aku tertarik untuk melihat seseorang. 2 orang yang sedang berdiri tepat di depan gerbang makam. Kenapa aku tertarik melihatnya? Karena orang ini penampilannya sangat berbeda dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Seorang ibu yang sedang menggandeng anak perempuan pada tangan kanannya. Ibu ini berumur sekitar 40 tahun. Rambut hitam panjangnya diikat satu. Tubuhnya langsing dan berkulit putih, mengenakan rok panjang berwarna hitam. Pakaian kemeja lengan panjang berwarna-warni, tapi gak mencolok. Sedangkan anak perempuan yang berdiri di sebelahnya berumur sekitar 5 tahun. Rambut hitam kepang 2, mengenakan kaos berwarna putih dan celana pendek. Aku lupa warnanya. Yang menarik perhatian, ibu ini berdiri sambil memegang payung berwarna hitam dalam keadaan terbuka di atas kepalanya. Padahal hari belum panas, sinar matahari belum menyengat. Posisi mereka berdiri di pinggir jalan, seperti sedang menunggu angkutan umum. Saat itu gak terlalu ambil pusing, karena aku berpikir perempuan itu hanya salah seorang dengan keperluan di pagi hari. Aku terus melanjutkan perjalanan. Aku melewati pasar anyar, suhu menjadi lebih sejuk, karena sudah benar-benar lepas dari kawasan industri. Udara jadi lebih bersih. Ditambah dengan mulai memasuki wilayah pantai, aku terus menyusuri garisnya di sebelah kanan jalan. Perjalanan jadi gak membosankan. Banyak villa-villa besar di sebelah kanan yang menutupi pemandangannya. Itu aja sih kekurangannya. Kira-kira 15 menit dari pasar anyar, aku sampai di depan Hotel Marbella. Setelahnya akan ada pasar lagi, tapi gak sebesar pasar anyar. 10 menit dari Marbella, aku masuk wilayah yang terbilang masih sangat sepi. Memang ada beberapa rumah, tapi tetap aja keadaannya sepi kalau masih pagi. Saat itu sama sekali gak ada kendaraan lain, mobil ataupun motor. Hanya ada aku sendirian melintas di jalan. Pohon-pohon besar berdiri angker di kanan kiri jalan, membentuk terowongan gelap karena matahari belum penuh memancarkan sinarnya. Tiba-tiba aku memperlambat laju motor yang sebenarnya sedang agak kencang. Ada sesuatu yang menarik perhatian. Sekitar 30 meter di depan, aku melihat sesuatu. Ada perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan, di bawah salah satu pohon besar. Perempuan ini berdiri sambil menggandeng anak perempuan kecil dengan payung hitam terbuka di atas kepala keduanya. Benar, mereka berdua penampilannya sama persis dengan mereka yang aku lihat di depan pemakaman Pasar Anyar beberapa puluh menit sebelumnya. Bentuk tubuhnya sama, pakaiannya sama, cara berdirinya sama, karena mungkin memang orang yang sama. Mereka berdiri diam menatap ke depan, ke arah pantai. Ketika aku benar-benar sedang melintas tepat di hadapannya. Uset, ibu itu cepet juga udah sampai situ lagi. Kapan lewatnya? Aku masih pikir positif, belum berpikiran macam-macam. Mungkin aja mereka naik ojek, dan aku sadar kalau sudah didahului. Mungkin begitu. Lalu aku melanjutkan perjalanan. Sudah jam 7 lewat sedikit ketika aku akhirnya sampai di tikungan Jambu, daerah yang sudah aku ceritakan di awal. Semakin mendekati kota Labuan dan pantai Carita, keadaan semakin sepi. Kendaraan sangat jarang melintas. Hanya sesekali angkot yang lewat mengantar penumpangnya. Gak ada juga motor, apalagi mobil yang mendahului saya. Sepi aja. Sekitar 1 kilometer dari tikungan Jambu, aku kembali masuk ke wilayah hutan kecil yang letaknya di sebelah kiri jalan. Sebelah kanan langsung bersinggungan dengan pantai. Air lautnya hanya beberapa belas meter jaraknya
dari pinggir aspal. Udara sejuk pagi tiba-tiba menjadi gak ada arti. Keringat dingin mengucur perlahan ketika aku tiba-tiba menghentikan motor secara mendadak. Aku kaget, terkejut ketika melihat perempuan dan anak kecil berpayung hitam yang aku lihat sebelumnya tiba-tiba sudah berdiri lagi di depan. Jarak kami hanya sekitar 20 meter. Dengan bentuk tubuh yang sama, penampilan dan pakaian yang sama, posisi berdiri yang sama pula. Barulah saat itu aku sadar aku ada yang aneh dan janggal. Karena yakin kalau nggak ada kendaraan yang mendahului sejak kali kedua aku melihat mereka tadi. Mereka berdiri di kiri jalan, menghadap dan menatap ke pantai, tetap dengan payung hitam mengembang di atas kepalanya. Rok panjang hitam yang dikenakan si ibu melambai-lambai tertiup angin pantai. Sementara tangannya tetap menggandeng anak perempuan kecil di sebelahnya. Beberapa puluh detik kemudian, aku memutuskan untuk kembali meneruskan perjalanan. Karena nggak ada pilihan lain. Aku pun lanjut jalan. Benar-benar perlahan ketika aku sudah tepat berada di depan mereka. Penasaran, aku ingin melihat wajahnya. Perempuan setengah baya, anak perempuan yang sedang digandeng sama, diam juga, seperti ibunya. Yang mengerikan, mereka kelihatan pucat, layaknya orang yang sudah mati. Mereka tetap menatap ke pantai, pandangan mengarah ke depan. Gak memandang ke arah aku, tapi senyum dengan wajah tanpa ekspresi. Aku semakin ketakutan dan mempercepat laju motor. Setelah sudah agak jauh, aku memberanikan diri untuk melirik kaca spion. Mereka masih ada di tempatnya. Siapa mereka? Serem amat. Pagi-pagi begini udah lihat yang begituan. Aku bergumam dalam hati. Sekitar 15 menit kemudian, sebentar lagi aku akan sampai di rumah besar yang sudah aku ceritakan di awal tadi. Rumah besar menyeramkan yang letaknya di sebelah kiri jalan. Jalan raya yang berada persis di depan rumah besar ini membentuk tikungan panjang. Letak rumah berada di tengah sudut tikungan. Jadi pada beberapa belas meter mendekatinya, barulah kita akan bisa melihatnya. Wilayah sekitar rumah ini juga dulu termasuk wilayah yang masih sepi, dengan banyak pohon besar berdiri di kanan kiri jalan. Agak cepat aku melaju ketika mulai memasuki tikungan menuju rumah besar itu. Lalu tiba-tiba kembali mengerem mendadak. Lagi-lagi, aku melihat perempuan dan anak kecil itu untuk yang keempat kalinya. Aku berhenti di pinggir jalan, beberapa belas meter dari pagar rumah besar itu. Ada yang berbeda, kali ini mereka nggak lagi berdiri diam, tapi bergerak berjalan masuk halaman rumah, masih dengan payung hitam di atas kepalanya. Mereka berjalan seperti tanpa halangan, padahal di hadapannya banyak alang-alang dan semak belukar. Aneh. Lagi-lagi penasaran, aku memutuskan untuk lanjut jalan sambil ingin melihat mereka lebih dekat lagi. Benar, mereka sedang berjalan menuju pintu utama rumah. Ketika aku sudah berada persis di depan pagarnya, lalu aku kembali ketakutan ketika mereka tiba-tiba balik badan, jadi menghadap ke arah aku dan tersenyum. Sang anak malah melambaikan tangannya. Aku ketakutan, langsung tancap gas menuju kantor. Itulah akhir pengalaman seram di Anyer. Sekian dari saya.